yang terlintas di pikiran gue kalau misalnya dengar kata cowok, di mana-mana hatiku senang. Seks, drugs, rock and roll, tato, fotografi, sport, cewek deh. Pemberani, dia juga sebagai pemimpin rumah tangga juga kuat, punya jiwa pemimpin. Kadang-kadang sih emang tipikalnya keras. Dia menyayangi dan mengayomi. Dia harus melindungi. Bulat, keras. Udah ngapain lembek-lembek. Harus punya tanggung jawab, punya risiko tinggi. Laki-laki yang macho ya, keren ya. Laki-laki itu pada umumnya sudah dari sananya itu adalah mereka egois. Tidak mau mengaku kekurangannya. Bijaksana ya, bertanggung jawab. Berani, khususnya buat ngelindungin cewek. Dia bisa ngebimbing kita, terutama wanita. Bajingan gitu, sex and drugs. Pasti solidaritasnya lebih tinggi dibandingkan cewek. Laki-laki itu brengsek, bajingan, suka ngasih harapan kosong. Dia tuh mau menang sendiri. Patriarki adalah sistem nilai yang melanggengkan penindasan, kekerasan, diskriminasi, feodalisme, dan eksploitasi. Biasanya sistem nilai ini ada dalam kebudayaan maskulin yang bisa dianut oleh laki-laki maupun perempuan. Faktanya nilai-nilai ini lebih banyak dianut oleh laki-laki secara turun-temurun dalam kebudayaan kita di dunia pada umumnya, dan sangat dominan dalam sistem sosial kita sampai hari ini. Korbannya adalah perempuan, anak-anak, lingkungan atau alam, dan pada akhirnya adalah laki-laki itu sendiri. Penyebab patriarki adalah sejarah peradaban manusia yang telah dimenangkan oleh sistem nilai patriarki. Awalnya bagaimana laki-laki harus berburu, harus bersaing, harus survive di kehidupan publik, sementara perempuan harus di rumah dan mengasuh anak. Disinilah awal dari bagaimana laki-laki dijauhkan dari sifat kasih sayang, kelembutan, dan kepedulian yang membawa mereka pada kebudayaan yang penuh dengan kekerasan, persaingan, dan dalam keadaan tertekan. Patriarki tertanam dalam masyarakat karena diajarkan turun-temurun melalui tradisi dan dianggap konvensi atau kewajaran. Ditambah lagi karena masyarakat tidak kritis bahwa patriarki sebenarnya adalah nilai-nilai yang tidak memelihara kehidupan, yang lebih banyak merusak, lebih banyak mengeksploitasi daripada memberikan kedamaian dan memelihara kehidupan. Dan karena itu sebenarnya laki-laki punya peran besar dalam mengubah kebudayaan ini menjadi kebudayaan yang lebih memiliki kasih sayang dan perhatian pada masyarakat maupun lingkungan. Dalam Undang-Undang PKDRT, kita mengenal KDRT itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu kekerasan fisik. Ini adalah kekerasan yang menyerang fisik seseorang, jadi yang menimbulkan luka-luka fisik. Yang kedua itu kekerasan seksual, mungkin kita tahu seperti pelecehan seksual, pemerkosaan. Yang ketiga itu adalah kekerasan ekonomi, ini seperti penelantaran ekonomi, atau mungkin ada suami-suami yang meminta atau memaksakan istri memberikan uang justru gitu. Jadi memang dalam Undang-Undang PKDRT dibedakan menjadi 4, tapi sebetulnya yang ekonomi ini bisa masuk ke dalam kekerasan psikis. Ini kekerasan psikis itu sendiri adalah kekerasan yang bisa yang tidak menyerang secara fisik, tapi dia bisa menimbulkan dampak-dampak psikis yang luar biasa, yang bahkan bisa jadi justru juga lebih hebat gitu dampaknya daripada kekerasan yang lain.
rahim sosial telah membentuk kita menjadi manusia yang patriarki secara budaya. Bagi laki-laki, kita akan dibentuk menjadi manusia nomor satu, menjadi manusia yang dituntut untuk survive, dituntut untuk menjadi kepala keluarga, pemimpin, bahkan ada label-label lain seperti laki-laki itu tidak boleh menangis, laki-laki itu harus terlihat gagah. Ketika kita sebagai laki-laki tidak bisa memenuhi tuntutan-tuntutan menjadi manusia yang paling diharapkan, dampak yang akan ditimbulkan adalah stres, bahkan depresi. Ketika laki-laki mengalami depresi akibat tidak mampu memenuhi tuntutan-tuntutan menjadi manusia nomor satu sebagaimana tuntutan sosial, laki-laki bisa menjadi pelaku kekerasan. Lebih dari itu, laki-laki juga bisa terjebak dengan obat-obatan terlarang. Dan yang lebih parah lagi, kasus bunuh diri yang dilakukan oleh laki-laki jauh lebih banyak ketimbang yang dilakukan oleh kaum perempuan. Laki-laki baru adalah sebuah gerakan yang lahir dari rahim gerakan perempuan yang memperjuangkan pengentasan kekerasan terhadap perempuan dan upaya pencapaian kesetaraan gender. Mengapa menggunakan istilah laki-laki baru? Bukan tidak berarti kemudian mengatakan ada laki-laki lama, tapi laki-laki baru adalah sebuah tawaran, paradigma baru kepada masyarakat. Apa yang dilakukan oleh aliansi laki-laki baru dalam kegiatannya? Setidaknya ada dua hal. Pertama, melakukan advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan. Kedua, dalam melakukan kampanye. Kepada siapa itu ditujukan? Setidaknya ada beberapa elemen masyarakat yang kami sasar. Pertama, remaja, kemudian pemuka agama, kemudian akademisi, kemudian masyarakat secara umum, dan terutama laki-laki pelaku kekerasan. Siapa yang bisa bergabung dengan aliansi laki-laki baru? Semua orang bisa bergabung dengan laki-laki baru, namun kami mendorong untuk laki-laki untuk terlibat selama mereka setuju dengan prinsip-prinsip aliansi laki-laki baru. Ada 3 prinsip yang harus disepakati jika ingin bergabung dengan laki-laki baru. Pertama, berkomitmen pada keadilan dan kesetaraan. Kedua, anti diskriminasi, dan ketiga adalah anti kekerasan terhadap perempuan.